Iya, kita ekspor Pak, kita ekspor ke Eropa loh Pak. Ya. Jangan bilang kalau quality Indonesia itu jelek, kita ekspor ke negara-negara besar di Eropa loh, Australia, Malaysia, Eropa, kita ekspor ke Jerman, ke Swedia, kita ekspor ke Italia, Ya. ekspor ke Prancis. Makanya kadang-kadang saya suka, kadang-kadang nggak happy kalau bilang, oh kualitasnya nggak bagus. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Wawancara ini selain akan kami tayangkan melalui kanal Inspirasi untuk Bangsa, juga akan kami bukukan. Apa kabar Ibu Melati Sarnita? Baik Pak Bambang, Alhamdulillah. Walaupun lagi Omikron, Insya Allah baik-baik. Sehat ya Bu ya? Sehat. Mungkin Ibu bisa mulai cerita ya, pengalaman kuliah yang sangat luar biasa ya. Tekniknya teknik metalurgi itu logam kelihatannya ya, logaman. Jadi seorang perempuan di belajar metalurgi, kemudian juga akhirnya setelah dari PGN dan sebagainya bekerja di pabrik baja. Silakan Bu. Terima kasih Pak Bambang. Kalau kenangan saya ya, kebetulan saya itu lulusnya di teknik itu agak cepet ya Pak. Saya lulus 3,5 tahun waktu itu di teknik metalurgi FTUI. Pengalaman saya, I have a good fun sih sebenarnya during my period waktu sekolah di UI ya. Memang waktu itu zaman 98, kemudian juga waktu itu kan agak aktif ya Pak ya, secara politikal gitu kan, banyak inilah gitu pergerakan secara nasional. Jadi saya selama kuliah, jadi selain jadi anak teknik, jadi ya sempat mengikuti periode-periode itu. Jadi somehow mungkin masa sekolah saya walaupun cuma 3,5 tahun di teknik itu very enjoyable. Jadi memang agak aneh gitu ya, perempuan masuk teknik, apalagi zaman itu di teknik metalurgi itu presentasi perempuannya itu sangat kecil. Angkatan saya kebetulan waktu itu lumayan banyak sih, 10%. Nah itu zaman itu 10% udah banyak tuh Pak. Tapi sebelumnya itu mostly di angka 5%-an. Jadi memang perempuan masuk teknik metalurgi pada zaman-zaman tahun 95 itu ya jarang. Tapi I think that's one of the thing yang membuat saya juga jadi terbiasa lebih kompetitif karena kan ngadepin cowok-cowok gitu. Ini cerita anak muda yang berani, sibuk sampai nggak bisa ngajuin KPR di bank. Iya nih. No worry, kan ajuinnya praktis dengan sentuhan jari. Rumah atau liburan ya? Stop galau, angsurannya panjang sampai 30 tahun. Punya rumah dan liburan juga bisa. Ngembangin usaha atau ajuin KPR ya? Nggak usah ragu, cukup bayar bunganya, lo udah bisa punya rumah sendiri. BNI Gria Gue, solusi generasi muda untuk ambil langkah berani. Berani dong. BNI. Ya, tapi sebelumnya pertanyaannya, kenapa milih itu? Kenapa milih itu? So, basically saya suka engineering sih sebenarnya ya. Saya suka angka, saya suka profil. I just enjoy it so much. Kemudian masuk metalurgi itu mungkin inspiringnya waktu itu saya gedenya di Padang. Kemudian saya punya keluarga di Pekanbaru. Jadi gedenya itu karena sering ke Pekanbaru gitu. Saya melihat zaman dulu ada Caltex ya Pak ya. Jadi saya melihat
ya Rumbai gitu ya, Duri, kota-kota yang uh, seperti negara lain di Indonesia gitu. So I always want to be part of it. Jadi memang dari awal saya pengen kerja di oil and gas. Kemudian saya milih ilmu metalurgi waktu itu karena memang pendekatannya lebih ke material dan metalurgis gitu. Dan dulu cita-cita saya itu sebenarnya cuman awalnya ya, mungkin karena saya juga backgroundnya bukan privilege kid, jadi emang awalnya pasti pengen kayak orang-orang oil and gas gitu, mungkin awalnya gitu ya. Jadi so I would like to be an engineer di situ. Kemudian waktu saya milih UI itu, ya karena saya ngelihat kalau mesin itu biasa aja, elektro itu banyak. Jadi waktu itu saya berpikir mungkin secara kompetitif akan lebih menguntungkan kalau saya milih metalurgi waktu itu. Dan memang waktu itu kan kita lihat juga sejarahnya UI membuat metalurgi itu kan memang dengan special requirement oleh negara supaya memiliki ahli-ahli di metalurgi untuk industrialisasi gitu ya. Jadi memang dari awal saya pengen jadi engineer. Awalnya itu sih Pak Bambang. Kemudian kalau ya zaman dulu ya saya sekolahnya sampai SMA itu di Padang. Jadi ya salah satu faktor lainnya ya pasti saya pengen lepas dari orang tua ya. Merantau. Jadi memang keinginannya pengennya jadi engineer, lulus, kerja, and then bisa membahagiakan orang tua saya. Jadi memang waktu itu lebih ke arah sana sih tujuan awalnya gitu. But turns out I really like it. Saya bisa menyelesaikan sekolah di 3,5 tahun. Kemudian saya mulai awalan pekerjaan saya itu saya sempat jadi sales engineer dulu, nggak lama. Kemudian saya masuk ke oil and gas di Repsol ya waktu itu sebagai procurement specialist. Nah ini memang kalau anak metalurgi itu kan pasti larinya lebih ke material. Nah kemudian saya setelah itu nggak berapa lama saya di offer untuk jadi engineer di QA/QC engineer, which is my line actually as a metallurgist. Dan kemudian mulai berkiprah di oil and gas. Tapi memang saya tuh suka nggak puas sama diri saya sendiri, so I always try to learn a new things. Saya pindah ke commercial. Saya mutusin untuk pindah ke jalur commercial waktu itu. Jadi saya balik ambil sekolah lagi, ngambil MBA waktu itu di UGM sambil kerja, sambil jadi commercial analyst. Waktu itu di tahun 2005 itu saya pindah ke Jakarta, kemudian kerja di Santos waktu itu perusahaan Australia. Nah dari situ saya belajar banyak. Saya ngambil spesialisasi waktu itu untuk gas pipeline. Ya kemudian dan pindah berapa kali juga ya Pak ya. Sampai saya waktu itu pindah ke Chevron dan mulai belajar LNG. Saya memang waktu itu pengennya jadi spesialisasinya itu pengennya di energi Pak. Jadi gas dan LNG. Jadi memang ya orang itu kan kalau punya cita-cita tuh harus ada milestone-nya katanya ya Pak ya. Jadi I actually follow that ini gitu milestone. Saya sempat lama di Chevron untuk LNG, jadi saya sempat 3 posisi di situ. Sampai kemudian saya di offer di PGN LNG, jadi direktur komersial. Nah, dalam perjalanannya sebagai direksi di situ saya juga kemudian mengikuti fit and proper test di BUMN, kemudian di-assign di Krakatau Steel. Ya memang agak kaget sih setelah hampir berapa ya? Tahun 2005 saya ke komersial, kemudian tahun 2017 balik lagi ke metalurgi ya pasti 2019 balik lagi ke metalurgi bisnis ya pasti kaget gitu. Tapi I think ya itu jalan Tuhan ya. Salah satu yang membuat saya mengambil posisi di komersial di waktu itu saya pertama kali assign-nya di KS itu sebagai Business Development Director awalnya. Jadi memang waktu itu tugasnya untuk restrukturisasi KS
dari Kementerian BUMN. Waktu itu dari kementerian juga melihat secara bisnis saya memiliki experience, kemudian secara metalurgis saya memiliki background yang kuat. Jadi memang waktu salah satu item mereka offer pekerjaan itu dengan background saya sebagai metalurgis dan experience saya di bisnis. Tahun 2020 akhir, kemudian saya di-assign untuk jadi commercial director di Krakatau Steel. Sampai sekarang, Pak Bambang. Bu, ada satu pendapat umum ya yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada negara maju terutama industri kalau tidak mempunyai pabrik baja yang kuat. Nah, itu seperti apa kebenaran dari pendapat itu? Itu 1000% benar. Jadi memang kalau kita lihat di negara maju, baja itu kan mother of industry ya Pak ya. Baja itu adalah salah satu material yang paling banyak dipakai untuk pembangunan. Nah, ini jadi apalagi untuk negara Indonesia yang waktu itu awalannya negara berkembang ya. Jadi saya sebenarnya sepakat dengan Pak Harto ya dengan membuat sebuah pabrik baja karena itu akan membuat pembangunan kita akan jauh lebih cepat karena kita tidak tergantung pada orang lain gitu. Jadi memang pabrik baja itu sendiri kan kayak sekarang pemakaian baja Indonesia itu 78% untuk infrastruktur dan konstruksi, Pak. Jadi memang negara yang kuat itu sebaiknya memiliki industri baja karena industri baja sendiri adalah mother of industry. Any industry will require baja sebenarnya. Jadi memang kalau dari sense of sense of business, sense of security, sense of national security, memiliki pabrik baja akan membuat bangsa itu jauh lebih merdeka. Ini juga sebenarnya kalau kita lihat negara-negara maju seperti Amerika, seperti India, China, kemudian negara-negara Eropa, mereka itu membuat banyak proteksi untuk industri baja mereka. Sehingga memastikan industri baja mereka itu bisa maju, kemudian bisa menjadi industri yang menjadi tuan rumah di negara mereka sendiri. Jadi kayak Amerika itu proteksi bajanya, industri bajanya mereka itu sangat tinggi terhadap produk-produk dari negara lain. Mereka banyak mengenakan trade remedies untuk memastikan industri baja mereka tetap kuat. Bahkan di Amerika itu dianggap sebagai bagian dari national security. Nah, saya memang harapannya kita di KS ya Indonesia juga melihat itu seperti hal yang sama gitu kan. Sekarang itu nih Indonesia masih destination barang-barang dari negara lain gitu untuk baja. Which is itu sebenarnya itu sangat menyedihkan ya Pak ya. Dengan semua investasi yang sudah ada di industri baja. Jadi industri baja kita itu investasinya hampir $12 billion, lebih malah tahun ini dengan adanya klaster-klaster baja yang baru di Morowali itu sudah sekitar $15 billion. Tapi utilisasinya itu masih sangat rendah. Utilisasinya masih di kisaran 54%. Padahal kalau kita bicara secara bisnis, utilisasi yang baik itu kalau kita bikin proyek harusnya di atas 80%. Nah ini memang kalau kami melihat ya industri baja Indonesia itu sudah waktunya untuk menjadi tuan rumah seperti industri-industri baja negara maju lainnya. Apalagi kan kalau katanya cita-citanya kan kita akan jadi negara yang berekonomi kuat gitu ya Pak, masuk G20 dan lain-lain gitu. Jadi ya harapan kami itu juga bisa terlihat di industri baja Indonesia. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Jadi sampai sekarang ketergantungannya masih berapa persen impornya? Bukan ketergantungan sebenarnya Pak. Ya. Jadi kalau kita bicara iron ore yang dipakai untuk baja itu kan iron ore yang kualitinya memang lebih baik. Jadi dan
ada beberapa kategori lah iron ore yang dipakai untuk baja. Nah, semua negara itu mostly iron ore-nya itu pasti impor. Karena ya yang punya iron ore yang bagus itu ya macam Rusia, macam Australia gitu kan. Nah, jadi kalau bicara raw material is a common practice untuk seluruh negara di dunia untuk mengimpornya dari negara-negara penghasil iron ore tersebut. Untuk Indonesia sendiri kita yang memang memiliki beberapa iron ore sources tapi scatter. Jadi ininya kecil-kecil Pak, ukurannya kecil-kecil, kemudian juga kualitinya itu belum sesuai dengan standar industri baja secara internasional. Jadi kalau seberapa saya sih nggak ngelihat ketergantungan itu menjadi apa ya, menjadi syarat sebenarnya. Karena sebenarnya kita bisa produksi itu. Maksud saya kalau bahan baku oke ya, tetapi kalau yang sudah produk kita masih impor apa enggak? Kalau secara kemampuan industri nasional itu bisa bikin, Pak Bambang. Ini yang kita selalu suarakan. Orang itu ngimpor lebih karena mungkin mereka mendapatkan uang dengan lebih cepat ya. Tapi kalau kita bicara industri, kita itu siap untuk membuat semua produk itu. Ya. Nah sekarang posisi Krakatau Steel itu market share-nya berapa? Atau ada pabrik-pabrik baja lain di Indonesia yang juga membuat itu tadi? Ada banyak Pak. Aku sebenarnya ada presentasinya, kalau Bapak mau aku bisa kasih listnya gitu, investasi baja yang sudah ada di Indonesia. Jadi kalau kita bicara ISIA itu Asosiasi Industri Besi Baja Indonesia, itu anggotanya aja sekitar 193 company. Yang paling gede itu memang Krakatau Steel. Ya. Jadi kalau kita bicara dari hulu ya Pak ya. Kalau hulunya itu saat ini kita punya Krakatau Posko. Ini kapasitasnya 3 juta ton. Kemudian kita punya Dexin di Morowali, itu kapasitasnya 4 juta ton untuk produksi slab dan billet. Kemudian ada juga Gunung Garuda, Java Pacific, Krakatau Steel, itu yang bagian hulunya. Kemudian intermediari itu banyak. Untuk HRC itu yang paling besar itu KS. KS itu punya kapasitas 3,9 juta ton. Kemudian ada GRP, Gunung Rajapaksi. Kemudian ada juga Java Pacific di Jawa Timur. Jadi kalau Bapak bicara kemampuan, negara kita mampu produksi sendiri. Ya, cuman kan memang ada trader, ada yang industrialisasi, kan gitu ya Pak ya. Nah, kalau kita melihatnya, pabrik-pabrik baja itu kan menyerap tenaga kerja Indonesia sangat tinggi. 1 juta ton itu akan create 1.000, minimal itu 1.000 pekerjaan Pak, direct. Jadi kayak KS itu ya minimal kita punya 3.000 orang. Nah, kalau kita bicara import trading kayak sekarang, ya Bapak cuma perlu running 4 orang juga udah jadi kan gitu. Jadi kalau Bapak, nah itu fungsinya sebenarnya di situ. Saya ya, it has to be two side of the story. Kita bicara industrialisasi, we already done that. We have invested a lot of money there. Tapi karena kebijakan negara kita belum terlalu kuat untuk memproteksi industri baja seperti di Amerika, seperti di India, seperti di China, akhirnya tendensinya mengambil barang-barang dumping dari China. Nah, ini mostly yang dilakukan oleh banyak trader di Indonesia. Dan banyak praktek-praktek kecurangan yang dilakukan terhadap trading tersebut, seperti harga dumping, kemudian ada pengalihan export dan lain-lain, Pak Bambang.
Universitas Jenderal Ahmad Yani merupakan perguruan tinggi yang dimiliki oleh TNI AD di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi. Universitas Jenderal Ahmad Yani bisa memanfaatkan semua institusi yang dimiliki TNI AD untuk mahasiswa dalam melaksanakan magang, praktikum, dan lain sebagainya. Dengan dukungan penuh yang diberikan oleh Kasad dan Yayasan Kartika Eka Paksi, saat ini Universitas Jenderal Ahmad Yani melakukan berbagai transformasi dalam pengembangan gedung dan ICT yang bekerja sama dengan PT Wijaya Karya dan PT Telkom Indonesia. Jadi Ibu sebagai direktur yang bertanggung jawab di bidang komersial itu dari mana? Apakah hanya di dalam negeri atau bisa ekspor Krakatau Steel? Dalam dan luar negeri, Pak, semuanya. Bisa ekspor ya? Iya, kita ekspor, Pak. Kita ekspor ke Eropa loh, Pak. Ya. Jangan bilang kalau quality Indonesia itu jelek. Kita ekspor ke negara-negara besar di Eropa loh. Australia, Malaysia, Eropa. Kita ekspor ke Jerman, ke Swedia. Kita ekspor ke Italia. Ekspor Prancis. Makanya kadang-kadang saya suka, kadang-kadang nggak happy kalau bilang, oh kualitasnya nggak bagus. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Saya kira sampai ke pertanyaan yang penting. Ya. Dari potensinya luar biasa, seharusnya bisa berperan secara nasional. Industri ini juga cukup besar. Dan secara kemampuan sebenarnya nggak perlu impor. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang menyebabkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Krakatau Steel ini sekarang? Kalau kami melihatnya, mungkin ya karena saya kan masuknya tahun 2019 itu memang tugas utamanya kita waktu itu BOD yang sekarang itu untuk memperbaiki sistem bisnisnya Krakatau Steel. Dari 8 tahun merugi, tapi waktu itu kan memang BUMN minta supaya kita bisa bikin untung. Kan gitu. And we actually done that. Di tahun 2020 itu KS itu untung. Kemudian 2021 insya Allah kita untung significantly. Ini lagi audit Pak, jadi saya belum bisa komentar. Tapi ya, I can give you, we will be even in a better position compared to 2020. Jadi yang dilakukan oleh Pak Silmi Karim begitu beliau masuk ke KS itu memang total reform ya. Jadi kita kembali ke benchmark industri dunia, termasuk perhitungan manpower dan lain-lain. Kemudian beliau juga kalau kita memperbaiki bisnis pasti dengan kondisi kita hutang 2,5 billion waktu itu ya pertama kali kita masuk, kemudian working capital dari bank-bank juga dilimitasi. Nah, jadi memang kita harus memilih bisnis-bisnis yang menguntungkan, kemudian memisahkan bisnis-bisnis yang tidak menguntungkan, mengisolasi bisnis-bisnis yang tidak menguntungkan itu, jadi diparkir sementara, sehingga kita bisa create new cash flow. Ini yang sebenarnya akhirnya membuat KS bisa maju lebih cepat. Jadi kayak blast furnace, mungkin Bapak pasti pengen nanya itu, tapi nggak enak gitu kan. Jadi blast furnace itu proyek lama ya Pak ya. Proyek lama yang ya mohon maaf nih, emang udah mangkrak ketika kita masuk kan gitu. Justru ketika kita masuk itu memang dari BUMN meminta salah satunya itu KPI kita memastikan proyeknya bisa kita selesaikan. Nah, proyek yang udah mangkrak lama pasti automatically ongkosnya nambah. Itu kan based on the project management pasti akan selalu begitu ya Pak ya. Kemudian juga pasti harus diuji kan. Apakah dia dengan waktu itu plan-nya dibikin di tahun 2008. Nah, begitu proyeknya selesai kan kita harus uji apakah itu masih up to date dengan bisnis hari ini kan.
waktu kita selesaikan proyek itu di 2019, kemudian kita uji, jadi kita uji 6 bulan waktu itu, memang hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kami sebagai manajemen of course harus melakukan pendekatan secara bisnis kan, karena KS itu kan korporasi, TBK. Tetap kewajibannya harus untung kan untuk para pemegang sahamnya. Jadi ya memang kita membuat keputusan waktu itu, dan ini juga waktu itu kita mendapatkan persetujuan dari Kementerian BUMN. Kemudian juga kita waktu itu juga membuat keputusan itu, kita juga membawa beberapa auditor internasional. Jadi kita pakai 5 besar dunia waktu itu kita pakai KPMG untuk reviewnya. Kemudian juga auditor kita saat itu ada PwC. Jadi kalau secara GCG ya pasti kami jalanin dengan baik gitu. Dan memang ketika kita hitung untuk, ya kan kalau perusahaan TBK itu wajib testing sustainability kan Pak. Mungkin Pak Bambang aware gitu ya. Nah, kalau begitu kita uji sustainability, memang itu menjadi pertanyaan besar kalau kita harus melanjutkan gitu. Dengan kondisi seperti itu ya memang dengan tugas kita untuk memperbaiki KS, ya we have to take that decision. I think that's the biggest decision yang menurut saya, yang saya sangat hormati dari Pak Silmi Karim. Nggak gampang. Dirut BUMN berani mengambil keputusan sebesar itu, but he did it. Itulah sebenarnya puncak turnaround-nya KS. Ketika kita berhasil mengurangi cost center. Kan kayak gitu udah jadi cost center ya Pak Bambang. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, ternyata di dalam situasi yang sulit ya, mungkin sulit secara internal, sulit secara lingkungan bisnis KS sendiri, ditambah sulit pandemi gitu ya. Tetapi Ibu tadi menyatakan masih tetap bisa untung. Gitu ya. Nah, berarti apa? Kinerjanya membaik ke depan. Membaik Pak. Jadi kalau secara penjualan volumenya naik, secara productivity itu naik. Jadi kalau kita bicara kalau bicara pabrik kan kita bicara productivity ya. Productivity kita itu naik di tahun, kalau di compare itu tahun 2019 kita rugi terakhir itu sampai tahun 2021 itu productivity kita per tonnya itu naik hampir 200%. Nah, di situ kan dengan demikian ketika kita berhasil meningkatkan productivity, automatically akan membuat produk kita kompetitif kan Pak. Dan kita bicara approach manufacturing. Manufacturing itu kan apalagi KS itu kan intermediary ya Pak. Kita produksi lembaran baja cane panas gitu dan cane dingin untuk material untuk industri hilir. Nah, itu kan margin kita terbatas. Marginnya itu absolute. Jadi nggak bicara percentage, tapi pasti bicara at cost basis model approach-nya. Nah, dengan kita meningkatkan productivity, itu kita kembali ke area benchmark internasional. That's one of the reason juga kita akhirnya bisa mengekspor ke negara-negara maju. Karena secara ongkos kita kompetitif, kemudian secara quality kita memiliki standar-standar internasional. Produk KS itu standarnya pakai ini European Standard, GIS, and also American Standard. Ya. Hidup lebih asik pakai living. Semua ada di living. Hidup lebih asik pakai living. Hidup lebih asik pakai living. Jadi kalau sekarang pandemi ya, walaupun sekarang fluktuatif naik turun, tapi kan trennya tetap saja akan menurun ya, dan ekonomi secara umum sudah ada perbaikan. Jadi itu berarti ke depan ada harapan untuk performa KS ini lebih baik lagi. Oh iya, harus dong. That's one of the reason we transform them, right? Karena kan kalau transformasi yang baik itu harus bisa mentransform bisnisnya secara permanen.
for getting better in the future. Jadi yang kita lakukan bukan firefighting ya Pak ya, tapi kita membuat permanent transformation. Bagaimana mengembalikan kembali bisnis KS itu kepada standar dari dan benchmark internasional, sehingga memastikan produk kita kompetitif, sehingga kalau di pasar pun mereka bisa kompetitif. Ya, tapi kalau lawan dumping ya pasti susah. Tapi kalau Bapak bicara fair competition, we did that. Ya kan, kayak kita jualan ke Eropa, itu kita jualan ke Eropa, ekspor kita tahun lalu sekitar 260.000 ton untuk ekspor. Dan negara-negara tujuan ekspor kita tuh negara-negara yang pemakai baja kualitas tinggi. Dan Bapak jangan lupa, KS itu punya premium di negara-negara tersebut. Jadi kita itu dihargain tinggi oleh mereka, justru karena produk kita baik. Jadi Ibu Melati Sarnita bisa meyakinkan bahwa Krakatau Steel baik-baik saja, tidak perlu dikhawatirkan, itu kira-kira Bu ya? Ya, kalau saya sih bilangnya begitu ya, karena gini, utang itu dibikin ketika mereka rugi 8 tahun ya Pak ya? Iya. Iya kan? Ketika kita bisa bayar hutang, kemudian kita bisa mengecilkan ongkos kita pasti berkurang kan. Kita akan jauh lebih sustain ke depannya. Kemudian ketika kita bisa meningkatkan productivity, automatically apa? Ongkos kita juga berkurang. Biaya per tonnage kita berkurang jauh sekali. Biaya per tonnage kita itu sudah hampir mendekati tier 1 dunia. Jadi saya ya nggak takut gitu. Ya, jadi dengan kata lain, yang perlu diberikan kepada Krakatau Steel adalah waktu. Jadi beberapa waktu lagi. Exactly. Kan ngancurinnya dulu 9 tahun lebih gitu kan. 10 ya kan kayak gitu ya Pak ya. Kan kayak dia rugi 8 tahun itu berarti kan jeleknya nggak 8 tahun itu doang kan. Pasti dari sebelumnya kan. Ya kan kita bicara akuntansi ya Pak ya. Pasti kan itu terjadi akumulatif kan. Nah, ketika kita bisa bikin untung tahun 2020, kalau misalnya untungnya cuma setahun mungkin itu luck aja kan gitu. Tapi kalau konsisten dan meningkat keuntungannya, itu berarti apa? Perbaikan. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Jadi saya mungkin termasuk dari banyak orang yang menjadi korban informasi ya. Dan penjelasan Ibu ini ya kalau tidak memperbaiki setidaknya membuat lebih imbang lah itu ya, informasinya itu. Saya kira mudah-mudahan kalau melihat apa yang disampaikan itu tadi tetap memberi rasa optimisme. Nah, saya juga ingin tanya, itu setiap kali bicara tentang... Sebenarnya kalau kita bicara restrukturisasi kita dengan bank aja, Pak, yang program kita dengan bank itu aja kan sampai tahun 2027 ya, Pak Bambang. Jadi nggak mungkin lah bayar hutang 2,5 billion dollars dalam satu tahun tuh kan nggak mungkin, kecuali dibayarin kan gitu ya. Nah, dan emang secara agreement kita dengan banking itu ada beberapa stages yang kita lakukan sampai tahun 2027. Emang the timeline is there and we actually make it better than timeline sebenarnya. Iya. Nah, cuma kan orang itu maunya magic ya, one day langsung jadi, ya nggak mungkin lah. Ini kan kita memperbaiki perusahaan raksasa loh. Baik, kita kembali ke UI. Kelihatannya nggak banyak Bu ya yang punya teknik metalurgi itu ya di Indonesia ya. Universitas di Indonesia yang punya metalurgi department itu nggak banyak. Ya. Paling nggak nyampe 10 ya, seingat saya. Ada ITB, UI, ada Untirta yang dulu emang dibikin di Cilegon ya. Emang awalnya itu untuk penyediaan pekerja untuk KS zaman dulu, ada Untirta namanya, Universitas Tirtayasa, kemudian UI, kemudian ITB, ada juga di beberapa
universitas lain, tapi itu jadi kayak penjurusan aja, kayak apa namanya, pemilihan aja, bukan yang definite, yang metalurgi itu enggak. Yang spesialisasinya metalurgi, I think is UI, Untirta, ITB ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Dan yang menarik lagi, sudah produktivitasnya kecil gitu ya. Saya wawancara dengan Ketua Iluni Fakultas Teknik UI yang mengatakan itu alumni teknik UI itu agak apa ya, agak enggan gitu kalau kerja di pemerintah atau di BUMN gitu. Nah, kenapa Ibu sekarang termasuk yang sedikit itu? Dulu backgroundnya swasta, Pak. Jadi aku swasta, aku kerja itu 22 tahun. Aku di swasta sampai tahun 2017, 17 tahun aku di swasta. Jadi aku sendiri baru masuk BUMN itu sejak 2017 ketika di-hire oleh PGN ya, sebagai direktur komersial di AP-nya PGN LNG Indonesia. Jadi benar itu ya, sinyalemen bahwa memang tidak banyak yang mau di pemerintah atau di BUMN. Saya sih nggak ngelihat banyak ya, tapi quite inilah menurut saya quite reasonable. Jadi untuk direktur-direktur BUMN itu secara UI lumayan banyak. Secara teknik mungkin ya nggak terlalu banyak, tapi secara UI direktur BUMN itu lumayan banyak. Kalau menurut Ibu, apa yang membedakan alumni UI dengan alumni yang lain? Jadi kalau secara umum enggan di pemerintahan lah kira-kira seperti itu. Ya, tetapi yang lain apa ekspektasinya terhadap apa ya kontraktasi atau apa itu lebih tinggi dari yang lain? Kalau dari saya ya, jadi kayak saya sendiri. Kalau hiring orang, ini aku ngasih ini insight aja nih kepala. Aku biasanya kalau nyari orang komersial, aku suka anak UI. Tapi kalau aku nyari pekerja, aku nyarinya anak ITB. Jadi memang anak UI itu secara background, mungkin karena di Depok itu, di UI itu, kompetitif itu secara sosial kompetitif kan tinggi ya Pak ya. Jadi kita belajar mungkin jadi sedikit lebih tinggi kapitalismenya dibandingkan dengan anak-anak universitas lain di daerah kali ya. Menurut saya ya. Ini sama kan juga kita bisa lihat kayak anak Trisakti gitu kan. Kayak di oil and gas itu kan zaman dulu anak Trisakti itu banyak ya. Nah, juga tapi kan kita juga susah tuh nemu mereka di pemerintahan. Karena memang mungkin karena mereka hidup di Jakarta ya. Hidup di Jakarta membuat mereka lebih berusaha untuk lebih kompetitif, karena kalau nggak kompetitif dia pasti nggak akan survive. Sehingga mungkin pilihannya saat itu ketika mereka jadi fresh graduate pasti tidak melihat ke pemerintah atau BUMN mungkin ya. Kemudian juga jalur birokrasi kali. Anak UI itu kan very free will ya modelnya. Jadi kalau udah bicara birokrasi mungkin agak sedikit enggan. Saya sendiri waktu masuk juga orang bilang pendekatan saya beda karena saya orang swasta ya. Jadi pendekatan approach saya terhadap masalah segala macam itu buat rata-rata buat tim saya ketika awal-awal saya join di BUMN itu a shock culture. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat
ilmu budaya bangsa kami mahasiswa. Tadi Bu katakan ya, kalau dari teknik mungkin sedikit di BUMN, tapi kalau dari yang lain cukup banyak. Saya melihat cukup banyak juga yang di perbankan. Yes. Mau membantu juga ketika restrukturisasi apa Krakatau Steel. Pastilah ya. Kan namanya antar BUMN itu kan kita juga mastiin. BUMN itu kan nggak bicara profit aja, Pak. Tapi juga bicara apa? Kebijakan negara, kemudian kesejahteraan nasional, dan lain-lain. Automatically pasti bank-bank himbara dan lain-lain itu akan support kita. Bank-bank swasta juga begitu. Jadi ya in the end of the day, baja itu money flow-nya tinggi, Pak. Baja itu karena mahal. Kalau kayak banking itu kan bicaranya masalah transaction fee ya, Pak ya. Is actually menarik buat orang-orang gitu. Jadi kayak bank-bank swasta itu banyak justru supportnya untuk industri baja. Karena kan sekali transaksi aja miliaran gitu kan, ngomongnya udah nggak ratus juta lagi ya Pak ya, tapi miliaran gitu kan. Jadi memang, dan saya sih melihat ya secara BUMN ya bank himbara tersebut ya emang support kita. Mereka itu majority di dalam restrukturisasi kita, agreement kita dengan banking. Jadi kita itu ada agreement dengan 10 bank himbara dan bank swasta lainnya. Nah, itu tadi yang saya cerita. Programnya sendiri sampai tahun 2027, Pak Bambang. Jadi memang ada stagingnya, dan itu kita mendapatkan support penuh dari mereka. Karena kalau bankers kita atau lenders kita tidak mensupport kita kan agak susah ya Pak Bambang. Ini kan kita bicara memperbaiki bisnis segede ini. Kan udah 50 tahun ya, udah mature, they get used to it kan. Sistemnya itu sudah sometimes itu udah nggak up to date gitu kan. Jadi memang ketika kita restru secara financial, secara bisnis, secara bahkan secara ini juga ya, secara organisasi, ya itu kita harus membuat mereka itu punya mindset yang baru terhadap perusahaan. Dan alhamdulillah sih saya lihat ya, sejak kita melakukan a lot of inisiatif untuk mempertahankan KS, kemudian akhirnya dari mempertahankan, kan awalnya survival dulu ya Pak, tahun 2019, awal 2020 survival gitu kan. Kemudian ketika kita mulai untung, dengan support semua elemen yang ada di KS, I think we made it. I'm very, very proud of them actually. Ya, despite of orang thinking a lot of thing ya, tapi kan itu it's up to them. It's a political standing that they take. We cannot do anything about it. Tapi secara profesional, kita perusahaan TBK. If you don't trust us, you actually can check our book kan sebenarnya. Kita pretty much transparent on that. Ibu Melati Sarnita, terakhir yang ingin saya tanyakan, dengan pengalaman Ibu yang luar biasa menghadapi persoalan-persoalan yang begitu berat dan menegangkan menurut saya, apa yang ingin disarankan pada para junior yang masih kuliah untuk mempersiapkan diri? Karena mungkin kan mereka belum membayangkan apa yang terjadi di lapangan. Menurut saya ya, pengalaman saya, degree itu ya S1 itu untuk pembentukan mindset, kesiapan pola pikir. Engineering sendiri buat saya sebenarnya lebih ke pola pikir. Ketika saya jadi apapun, jadi saya tuh dalam 22 tahun saya pindah 12 posisi Pak, di 8 perusahaan. Oh. Jadi buat saya sendiri ya degree itu pembentukan mindset, kesiapan mental untuk masuk ke dunia kerja. Jadi memang mereka harus bisa berorganisasi, karena itu yang in the end of the day will make them different with others kan gitu. Jadi saya dulu cukup aktif waktu saya di Teknik UI, di kemahasiswaan. Jadi saya belajar banyak justru dari belajar untuk berorganisasi justru dari waktu masa kuliah saya. Karena pengalaman saya sih
Kalau anaknya pinter tapi nggak bisa ngomong, itu nggak jadi siapa-siapa, Pak. Oh, Karena yang penting itu kan sebenarnya how they contribute in the team kan. Ya, kalau sekarang kan UI, ini harapan saya nih, UI kan sekarang lebih fokus ke pendidikannya ya. Padahal kan persiapan untuk mindset itu bukan cuman pendidikannya. Harusnya UI bisa memperkuat itu gitu, memperkuat pembentukan mindset daripada lulusan UI ke depannya. Karena itulah yang paling penting menurut saya. Ketika kita keluar dari UI, kita punya mindset yang bagus terhadap negara Indonesia, kita punya mindset yang bagus terhadap sebuah organisasi, sehingga akhirnya kita bisa memberikan kontribusi lebih. Apakah dalam organisasi perusahaan-perusahaan atau bahkan masuk ke BUMN atau masuk ke pemerintahan. Karena yang penting itu, how to make them understand any good contribution untuk sebuah organisasi itu penting. Karena kan kita selalu bicara kan ya kayak misalnya perusahaan gitu. Kan kita bicara KPI, kita bicara achievement ya, Pak. Nah, orang-orang tuh nggak bisa achieve sendirian. Stand alone itu kan nggak berlaku ketika kita bicara sebuah perusahaan, karena perusahaan itu organisasi. Jadi memang sebaiknya menurut saya selain sebagai sumber pendidikan, tapi UI juga bisa meningkatkan lagi exposure-nya anak-anak untuk lebih bisa berkontribusi di luar ininya gitu. ya. Apakah dalam organisasi atau bagaimana gitu. Pengalaman Ibu sendiri juga cukup luar biasa. Waktunya pendek, 3,5 tahun, tapi dapat pendidikannya juga dapat lingkungan itu ya, organisasinya dan sebagainya. I was lucky. That's what I can tell you. Karena kan tahun 98 ya Pak ya. 95 sampai saya lulus 99. Jadi saya mendapatkan waktu yang perfect time ya. Karena Indonesia have a lot of shaky times during that period kan. Jadi in the end of the day, ya I can tell you I was lucky gitu. Lahir di periode itu. Karena akhirnya belajar informal maturity dengan lebih cepat gitu. Kalau anak-anak sekarang mungkin baru belajar itu setelah lulus ya. Nah, kalau kita kan dulu mau nggak mau lagi waktu itu kan krisis, habis itu 98, pergantian pemerintahan dan lain-lain. Jadi emang a lot of things happens during that period. Waktu mahasiswa naik di gedung DPR itu, saya ada di situ. Aku ikutan tuh Pak. Saya ada di situ. Saya ada di dalam. Saya kira ini pengalaman yang luar biasa, juga optimisme yang luar biasa. Saya kira kekehan itu menghadapi situasi yang tidak mudah ya, dan semangat untuk menyelesaikan dan untuk memberi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mudah-mudahan Ibu Melati Sarnita, Direktur Komersial PT Krakatau Steel, ini bisa kita ambil semangatnya. Terima kasih Pak Bambang. Sekali lagi terima kasih Bu, sukses terus. Terima kasih Pak. Universitas Jenderal Ahmad Yani merupakan perguruan tinggi yang dimiliki oleh TNI AD di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi. Universitas Jenderal Ahmad Yani bisa memanfaatkan semua institusi yang dimiliki TNI AD untuk mahasiswa dalam melaksanakan magang, praktikum, dan lain sebagainya. Dengan dukungan penuh yang diberikan oleh Kasad dan Yayasan Kartika Eka Paksi, saat ini Universitas Jenderal Ahmad Yani melakukan berbagai transformasi dalam pengembangan gedung dan ICT yang bekerja sama dengan PT Wijaya Karya dan PT Telkom Indonesia.